Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube SMP Budi Mulia 2. Kali ini kita akan belajar tentang cerita fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi, bukan cerita nyata. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang unsur-unsur fabel. Unsur fabel yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh, ketiga penokohan atau watak di dalam tokoh tersebut, yang keempat adalah alur, yang kelima latar, 6 sudut pandang, dan yang terakhir yang ketujuh adalah amanat. Yang pertama tema, tema adalah inti atau pokok cerita. Kemudian yang kedua tokoh, tokoh adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Di dalam fabel kita kenal ada tokoh protagonis atau tokoh yang baik, kemudian antagonis, tokoh yang buruk. Yang ketiga adalah tritagonis atau tokoh penengah, kemudian ada tokoh figuran. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah watak di dalam tokoh tersebut. Wataknya bisa baik, buruk, atau watak yang lain. Selanjutnya adalah latar. Latar di dalam fabel bisa berupa hutan, kemudian gunung, sungai, kemudian alur. Alur adalah jalan cerita. Jalan cerita di dalam fabel bisa menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Alur maju apabila ceritanya urut dari awal sampai akhir, atau bisa kita sebut dengan alur progresif. Kemudian alur mundur ketika ceritanya tidak runtut dari awal atau akhir, atau bisa dimulai dengan akibat dulu kemudian baru sebabnya. Bisa kita sebut dengan alur regresif. Dan yang terakhir adalah alur campuran, itu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Berikutnya adalah tentang sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang memposisikan diri di dalam sebuah cerita. Nah, posisi pengarang bisa dia menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Tandanya jika menggunakan sudut pandang orang pertama, maka ada kata aku di dalam cerita itu. Kemudian apabila menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka menggunakan nama tokoh atau dia, ia, atau mereka. Itu bedanya. Yang terakhir adalah tentang amanat. Amanat merupakan hal yang sangat penting dari sebuah cerita. Amanat merupakan pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Dalam menyampaikan sebuah amanat, pengarang bisa menggunakan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara tersurat, yang kedua secara tersirat. Secara tersurat apabila amanat atau pesan itu dituliskan langsung di dalam sebuah cerita. Jadi pembaca bisa melihat langsung di dalam teksnya. Kemudian yang kedua bisa digambarkan secara tersirat. Apabila tidak dituliskan secara langsung di dalam sebuah cerita, jadi pembaca harus menganalisis dari kalimat yang ada di dalam cerita. Selanjutnya kita akan membedakan jenis fabel berdasarkan watak dan latarnya. Jenis fabel berdasarkan watak dan latarnya itu ada dua. Yang pertama adalah fabel alami dan yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel alami apabila watak dan latarnya sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian yang kedua, fabel adaptasi apabila watak dan latarnya tidak sesuai dengan kondisi nyata.
Misalnya ketika harimau itu tidak di hutan tetapi bisa di rumah atau di jalan raya. Nah, itu yang disebut sebagai fabel adaptasi. Dilihat dari munculnya pesan di akhir cerita, maka fabel dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fabel dengan koda, dan yang kedua adalah fabel tanpa koda. Fabel dengan koda apabila alur ceritanya diawali dengan pengenalan, kemudian munculnya masalah mulai memuncak atau klimaks, kemudian pemecahan masalah, dan pesan dari pengarang secara eksplisit atau secara langsung. Kemudian yang kedua, fabel tanpa koda apabila di akhir cerita tidak dimunculkan pesan moral pengarang. Yang terakhir adalah tentang struktur cerita fabel. Struktur cerita fabel yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Orientasi berupa pengenalan tokoh atau latar, bisa latar tempat ataupun latar waktu. Kemudian komplikasi adalah mulai munculnya masalah sampai masalah memuncak. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi berupa pemecahan dari permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda itu sifatnya boleh ada, boleh tidak. Koda adalah pesan yang dapat dipetik dari sebuah cerita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.